S1, ada S2 yang normal. Jadi ada dua, S1 sama S2. Nah, sekarang bunyi jantung S1 itu merupakan penutupan dari katup mitral tricuspid. Jadi ketika mitral tricuspid tertutup, itu bunyinya dup, dup. Terus kalau dia S2 itu adalah penutupan katup aorta pulmonal, bunyinya dup. Jadi dibilang orang tuh lup dup lup dup lup dup. Nah, itu adalah bunyi dari penutupan katup. Jadi S1 itu mitral tricuspid yang nutup. Nah, ini. Jadi darah dipompa melalui aorta ke seluruh tubuh. Kemudian dup itu berarti aorta pulmonal yang menutup, darah masuk mengisi ventricle. Nah, nanti dari S1 menuju S2 ini kita sebut sebagai fase sistol. Jadi darah dipompa ke seluruh tubuh. Dan dari S2 ke S1 lagi itu disebut dengan fase diastol. Jadi darah mengisi jantung kembali. Nah, sekarang kalau aliran normal darah itu kan lurus atau laminer istilahnya. Kalau alirannya itu lurus saja, itu nggak akan ada murmur. Murmur itu terjadi kalau ada turbulensi. Turbulensi itu mungkin ada sumbatan di sini atau ada yang menghalangi. Akibatnya aliran darahnya itu nggak bisa lurus lagi. Jadi dia belok-belok. Nah, sehingga menciptakan yang disebut dengan murmur. Nah, murmur itu nanti kalau karakteristiknya ada yang disebut dengan murmur holosystolik. Kalau kita lihat gambarnya, ini dari awal sampai akhir intensitas murmurnya sama. Itu namanya murmur holosystolik atau pansystolik. Terus ada juga murmur yang tipenya crescendo. Crescendo tuh makin lama makin keras murmurnya. Itu murmur tipe crescendo. Dan ada juga murmur tipe decrescendo, makin lama jadi makin lemah. Dan ada juga murmur yang awalnya crescendo kemudian jadi decrescendo. Jadi awalnya kecil dulu, kemudian besar, kemudian kecil lagi. Jadi kayak amplitudo. Nah, untuk terjadinya murmur pada katup jantung ini, tadi kan ada turbulensi. Nah, kita juga harus mengetahui pada fase sistol dan fase diastol, katup-katup itu mana yang terbuka dan mana katup yang tertutup. Karena pada dasarnya murmur itu terjadi ketika katup-katup ini tidak melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan pada fase sistol atau fase diastol. Nah, sekarang kita anggap dulu ke fase sistol. Fase sistol kan adalah fase di mana darah mau dipompa ke seluruh tubuh, ya kan? Berarti ada dua katup yang harus terbuka dan dua katup yang harus tertutup. Maka katup yang terbuka adalah katup apa kalau sistol? Aorta pulmonal. Aorta dan pulmonal, sedangkan katup yang harus menutup adalah mitral dan tricuspid. Nah, sekarang kita mendengar murmur pada fase sistol di katup aorta dan pulmonal. Jadi kita mendengar murmur sistolik di aorta dan pulmonal. Nah, artinya apa? Artinya aorta pulmonal pada fase sistol tidak melakukan apa yang seharusnya katup itu lakukan. Apa tadi harusnya yang dilakukan? Terbuka, ya kan? Pada fase sistol dia harus membuka. Nah, sekarang terdengar murmur, berarti dia tidak terbuka. Kalau tidak terbuka, apa namanya? Stenosis. Stenosis. Sehingga kalau kita mendengar murmur sistol di katup aorta atau pulmonal, artinya terjadi stenosis aorta atau stenosis pulmonal. Begitu juga dengan di mitral tricuspid. Mitral tricuspid fase sistol harus apa nih katupnya nih? Tertutup. Nah, tertutup. Kalau dia terdengar murmur, artinya dia tidak tertutup. Kalau tidak tertutup, berarti namanya regurgitasi atau insufisiensi. Sehingga kalau kita mendengar murmur di fase sistol pada katup mitral atau tricuspid, artinya telah terjadi regurgitasi mitral atau regurgitasi tricuspid. Nah, sekarang diastol. Diastol adalah fase di mana darah itu mau mengisi ventricle. Sehingga katup yang harus terbuka adalah katup apa? Kalau mau mengisi ventricle, mitral dan tricuspid, karena dia mau mengisi ventricle. Nah, sekarang kita mendengar adanya murmur diastol pada katup mitral sama tricuspid. Berarti dia tidak membuka. Kalau tidak membuka berarti namanya
Stenosis. Nah, berarti kalau ada murmur diastol pada mitral tricuspid, berarti dia terjadi stenosis mitral atau stenosis tricuspid. Sedangkan kalau pada diastol, aorta pulmonal itu harus, kalau diastol, aorta pulmonal tertutup. Nah, sekarang kita mendengar murmur, berarti dia tidak tertutup. Kalau tidak tertutup, berarti namanya egurgitasi. Jadi kalau ada murmur diastol di katup aorta dan pulmonal, berarti telah terjadi regurgitasi aorta atau regurgitasi pulmonal. Nah, ada juga yang mengingatnya dengan cara menyingkat. Jadi ada singkatan PAS, PAID, MTIS, sama MTSD. Jadi PAS itu pulmonal aorta stenosis kalau murmurnya sistol, pulmonal aorta insufisiensi kalau murmurnya diastol. Ya, terserah cara mengingatnya gimana. Dengan cara ini bisa, kalau mau menghafal ini juga boleh, nggak masalah. Gitu. Yang jelas kalau kita pakai cara ini artinya kan lebih gampang. Jadi ingat aja, fase sistol adalah fase di mana darah harus dipompa ke seluruh tubuh. Berarti aorta pulmonal harus terbuka, mitral tricuspid harus tertutup. Tuh. Pegang aja itu. Nah, balik lagi ke jenis intensitas murmur tadi, masing-masing kelainan itu punya intensitas yang berbeda-beda. Jadi kalau dia holosystolik, pansystolik itu biasa ciri khas dari mitral regurgitasi atau tricuspid regurgitasi. Kemudian kalau dia mitral valve prolapse MVP itu murmurnya crescendo, aortic regurgitasi murmurnya decrescendo, dan kalau aortic stenosis murmurnya crescendo decrescendo. Tapi untuk menjawab soal KDI ini nggak usah dihafalin, nggak masalah. Pokoknya kalau dia mau bilang murmur sistol, mau pansistol, mau holosistol, itu artinya adalah murmur sistol. Jadi pegang aja itu murmur sistol. Jadi nggak usah dihafalin crescendo, decrescendo, holosistol atau pansistol. Ada pertanyaan tentang gangguan katup jantung? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, pembahasan kardio kita selesai. Nah, sekarang sisa satu lagi, ada apa tadi, infeksi ya? Infeksi. Oke. Infeksi nggak terlalu banyak, jadi nggak usah khawatir.